AFF U23. Informasi selengkapnya disampaikan. Apa yang mau migros? Oh iya. Apa yang orang udah? Udah. Kepala Timnas Indonesia Sintayong akan menuju sejumlah pemain baru yang ia bawa pada gelaran Piala AFF usia di tanggal 23. Membuat para pemain yang dirupakan yang pantau saat laga perdana grup B menghadapi Malaysia Jumat malam nanti. Sehingga dia tidak bisa mengawal semua pemain yang dipanggil karena mereka masih berada di tengah kompetisi domestik yang masih berlangsung. Pilihan nasional saat ini adalah memaksimalkan kinerja para pemain baru tersebut. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya tidak bisa membawa semua pemain karena mereka masih terlibat dari domestik. Sebagai pemain yang saya bawa adalah para pemain pelapis seperti mereka. Memang ada banyak pemain baru, saya masih akan memantau mereka pada pertandingan perdana nanti. Sementara itu melalui kesempatan berbeda, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan AFF usia 23 tidak masuk dalam daftar target buruan PSSI karena turnamen yang telah diselenggarakan itu adalah sasaran antara. Ya, saya sudah telepon Coach Sintayong bahwa kondisi pemain rata-rata baik, ada cedera, ya. Tetapi ya kembali ini kan di grup kita ada Timor Leste dan Malaysia. Dan tentu kalau kita bisa juara grup, kita sedikit. Kita coba aja. Tetapi yang mesti ingat teman-teman media, ini sasaran antara ya. Ya, saya sudah bilang pemain muda ini tidak bisa terus dimainkan. Jadwalkan Garuda Muda akan menghadapi Malaysia sebagai laga pembuka hasil grup B pada Jumat malam nanti di Rayong Provincial Stadium Thailand pukul 20 waktu Indonesia Barat. Piala AFF musim 2023 tahun 2023 berlangsung mulai 17 hingga 26 Agustus 2023. Kompetisi sendiri tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Dari Jakarta, Mira Pulitilauri, Persebaya Surabaya siap memberikan 3 poin pada Bonek Bonita saat bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya nanti sore. Agus Firdiani melaporkan silakan. Persebaya ingin melanjutkan tren positifnya di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya saat berhadapan dengan PSM Makassar pada Jumat sore. Dalam sesi pre-match press conference yang berlangsung kemarin, pelatih Kartek ke Persebaya Ustaz Nawawi jurnalis. Penampilan ketiga pemain di musim lalu memang luar biasa. Haaland dan De Bruyne menjadi pilar utama keberhasilan Manchester City tukang buah di Rata Bintara musim lalu. De Bruyne menorehkan 10 gol dan 31 assist di musim lalu. Sementara nih bosku, buah panas dalam dengan menorehkan 32 gol. Messi tampil menonjol meski nih salah menahan rasa hanya mampu meraih gelar Liga pengen berak dan menorehkan 21 gol dengan 20 assist di musim lalu sebelum hengkang ke Inter Miami. Selain kandidat pemain terbaik UEFA juga turut mengumumkan 3 nomine pelatih terbaik UEFA 2023-2024. 3 pelatih adalah Guardiola, Simone, Xavi, dan Cristiano Ronaldo. Menjadi unggulan dan sukses mengamankan tiket perempat final cincin agung Master 2023. Kita simak informasi selengkapnya bersama. Buonasera, buonasera,
United dengan skor 4-56. Memberikan rekor kemenangannya di turnamen itu. Beberapa kali hasil tersebut diabsenkan pada musim lalu karena cedera pergelangan kaki seperti juga dilakukan secara beruntun sejak jadi juara Cincinnati Masters pada musim 2021. Kemenangan ini merupakan pembahasan setelah metode sukses barang 3 kali atas Zverev pada tahun ini. Semuanya di level turnamen Masters. Zverev merasa senang dengan hal tersebut. Kami sudah bermain 6 kali terhadap satu lainnya sekarang. Saya sedang dapat kembali pertandingan sangat sulit dengan kondisi dan juga lawan yang lebih sangat berbeda. Berikutnya saya akan memberikan peluang untuk final dan lagi peringkat 32 Adrian Pangarino. Sementara itu di laga lainnya, petenis Australia Max Spencer yang lolos putaran pertama dengan ATP Masters 1000 pertamanya pekan lalu di Toronto berhasil mengalahkan Stan Wawrinka dengan skor 4-2. Dalam karirnya dalam mengalahkan rekor dunia dan turut Rabu kemarin dan kemudian berhasil tampil lainnya melawan juara 3 kali Wawrinka untuk di babak final. Marcel merasa asing dalam melangkah jauh di turnamen ini. Tentunya bangga bisa mengalahkan para lawan-lawannya. Perjalanan sedikit asing. Saya tidak berpikir ini akan berhasil atau mendapatkannya pada tidur dan ada stres untuk menggunakan 5 pertandingan untuk adalah rasa ada kembali. With almost no sleep and a bunch of stress to win 5 matches in a row, it's a pretty feeling. Selanjutnya kuasa satu mengambil tenis nomor 1 dunia Carlos Alcaraz atau Ricardo rumah berikut di perempat final dalam nanti. Jakarta, tenis Paris, Pro 3, Bagikan olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Petenis ganda putra Indonesia Christopher Rungka Nathan Barty mengamankan tempat di semifinal Aman BNI M25E. Sementara wakil tuan rumah di sektor tunggal Muhammad Rifki Fitriadi juga mencapai perempat final dalam ajang yang digelar di Hotel Sultan Jakarta Kamis kemarin. Kemenangan pertandingan yang menjadi hadiah kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 diawali lewat nomor tunggal ketika Rifki yang membuka asanya untuk menggapai gelar juara turnamen berlevel ITF M25 itu. Selanjutnya di babak 8 besar, andalan tunggal putra Indonesia akan berhadapan dengan petenis Uzbekistan, Humayun Sultanov. Unggulan kelima turnamen yang menang atas Nuri Davsnadian dengan 4-4. Sementara itu, Christo Nathan memastikan tiket ke babak semifinal. Unggulan pertama sekaligus juara bertahan itu menang 2 set langsung atas Yuta Kawasi dan Jaman Lee. Christo dan Nathan 6-3, 6-4. Selanjutnya pada laga semifinal akan ditantang oleh Marcos Pelonis dan Humayun Sultanov yang mematahkan perlawanan Seung Yong Han dan Kokora Ichimura dengan 2 set langsung 6-3, 7-5. Para pecinta sepak bola, klasemen Piala AFF U23 2023 mengalami perubahan. Usai Thailand dan Kamboja mengalahkan lawannya di laga perdana grup A malam tadi. Thailand sukses mengawali laga perdana Piala AFF U23 dengan kemenangan besar di depan pendukungnya sendiri. Tim Gajah Perang berhasil mengalahkan Myanmar U23 dengan skor 3-0 pada pertandingan perdana grup A Piala AFF U23 2023 di Stadion PTT Raya. Dalam pertandingan ini Thailand
juga berhasil membuka keunggulan pada menit ke-10 lewat gol Cheng Karong. Kemudian Thailand sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat gol dari Watran Pao pada menit ke-32. Thailand memastikan kemenangan 3-0 atas Myanmar berkat gol penalti dari Burapa di penghujung pertandingan babak kedua. Kemenangan ini membuat Thailand menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan menebas 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan posisi di puncak grup A ditempati oleh Kamboja usai menang 5-0 atas Brunei Darussalam di laga perdana. Sementara timnas Indonesia U23 baru akan menjalani pertandingan perdana grup B dengan menghadapi Malaysia di Rayong Jumat malam waktu Indonesia Barat. Uji kemampuan sejumlah pemain baru di skuad Garuda Muda yang akan menghadapi Malaysia di laga perdana grup B Piala AFF U23. Informasi selengkapnya disampaikan Mas. Aman yang ngopi bos. Oh iya. Tapi orang udah. Kepala Timnas Indonesia Sintayong akan menuju sejumlah pemain baru yang dia bawa pada juara Piala AFF usia di bawah 23. Membuat para pemain yang Garuda akan dipantau saat laga perdana grup B menghadapi Malaysia Jumat malam nanti. Sehingga dia tidak bisa membawa semua pemain yang dipanggil karena mereka masih berada di tengah kompetisi domestik yang masih berlangsung. Pilihan nasional saat ini adalah memaksimalkan kinerja para pemain baru tersebut. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya tidak bisa membawa semua pemain karena mereka masih terlibat dari domestik. Sebagai pemain yang saya bawa adalah para pemain pelapis inti mereka. Memang ada banyak pemain baru, saya masih akan memantau mereka pada pertandingan perdana nanti. Sementara itu melalui kesempatan berbeda, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan AFF usia 23 tidak masuk dalam daftar target buruan PSSI karena turnamen yang telah diselenggarakan itu adalah sasaran antara. Ya, saya sudah melakukan coaching saya bahwa kondisi pemain rata-rata baik, ada cedera, ya. Tetapi ya kembali ini kan di grup kita ada Timor Leste dan Malaysia. Dan tentu kalau kita bisa juara grup, kita sedikit kita coba aja. Tetapi yang masih ingat teman-teman media, ini sasaran antara ya. Ya, saya sudah bilang pemain muda ini tidak bisa terus dimainkan. Jadwalkan Garuda Muda akan menghadapi Malaysia sebagai laga pembuka fase grup B pada Jumat malam nanti di Rayong Provincial Stadium Thailand pukul 20 waktu Indonesia Barat. Piala AFF musim 2023 tahun 2023 berlangsung mulai 17 hingga 26 Agustus 2023. Di posisi ini tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Dari Jakarta, Mira Pulitilauni, Persebaya Surabaya siap memberikan 3 poin pada Bonek Bonita saat bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya nanti sore. Agus Hendradi melaporkan selengkapnya. Persebaya ingin melanjutkan tren positifnya di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya saat berhadapan dengan PSS Makassar pada Jumat sore. Dalam sesi pre-match press conference yang berlangsung kemarin, pelatih Kartek ke Persebaya Ustaz Awal